Konsep dasar keamanan jaringan. Halaman 3 Keamanan jaringan. Keamanan jaringan adalah metode untuk mencegah dan memantau akses yang tidak sah dalam jaringan atau sistem. Konsep dasar network security meliputi 3 hukum utama yaitu 1. Confidentiality, kerahasiaan. 2. Integrity, integritas. 3. Availability, ketersediaan. Catatan dan penjelasan. Konsep ini dikenal juga dengan istilah chia triad, confidentiality, integrity, availability. Ketiga aspek ini sangat penting karena bila salah satunya terganggu, maka keamanan jaringan bisa dianggap gagal. Misalnya, meskipun data tetap aman dan tidak bocor, confidentiality terjaga, tetapi jika data tidak bisa diakses saat dibutuhkan, availability terganggu, maka tetap dianggap masalah serius dalam sistem keamanan jaringan. Keamanan jaringan. Konsep dasar network security. 1. Confidentiality, menjaga privasi data agar hanya pihak berwenang yang dapat mengaksesnya. 2. Integrity, menjaga konsistensi, akurasi, dan kepercayaan data agar tidak dimodifikasi sembarangan. 3. Availability, memastikan data selalu tersedia ketika diperlukan. Manfaat keamanan jaringan antara lain mengurangi risiko pencurian atau sabotase data, membantu mendeteksi ancaman, serta memastikan data tetap utuh tanpa modifikasi yang tidak sah. Banyak serangan dunia maya yang menargetkan salah satu aspek dari chia triad. Contoh, serangan ransomware biasanya menyerang aspek availability dengan cara mengunci data agar tidak bisa diakses. Oleh karena itu, perusahaan perlu memiliki strategi keamanan yang menyeluruh, tidak hanya fokus pada kerahasiaan data saja. Catatan dan penjelasan. Halaman 4. Halaman 5 Jenis Network Security 1. Firewall, sistem keamanan yang mencegah akses asing atau ancaman ke jaringan komputer. 2. Perlindungan virus dan malware, mencegah masuknya malware berbahaya seperti spyware, ransomware, trojan, worms, rootkits, dan backdoor. 3. Email security, melindungi email dari peretasan, kebocoran data, dan serangan dunia maya. Catatan dan penjelasan. Firewall adalah pertahanan pertama sebuah jaringan, ibarat pintu gerbang yang menyaring siapa yang boleh masuk atau keluar. Sementara itu, proteksi terhadap virus dan malware sangat penting karena malware adalah ancaman paling umum yang sering menyerang baik individu maupun perusahaan. Email security juga tidak kalah penting, karena email sering menjadi jalur utama masuknya serangan phishing. Halaman 6 Jenis Network Security 2. Access Control, membatasi dan mengidentifikasi pengguna yang bisa mengakses jaringan komputer. 5. Keamanan aplikasi, melindungi aplikasi dari pembajakan, memastikan aplikasi aman digunakan oleh konsumen dan perusahaan. Catatan dan penjelasan. Access Control biasanya diatur dengan sistem autentikasi seperti password, biometrik, atau two-factor authentication, 2FA. Keamanan aplikasi sangat krusial di era sekarang, karena banyak serangan memanfaatkan celah keamanan dalam aplikasi, misalnya SQL injection atau XSS. Jenis Network Security 3. Cloud Security, melindungi data, layanan, dan aplikasi bisnis di cloud agar tidak terkena serangan dari luar. 7. Keamanan situs, mengamankan situs web atau gateway agar tidak disusupi serangan berbasis web. Catatan dan penjelasan. Cloud security menjadi semakin penting karena banyak perusahaan beralih ke layanan cloud. Jika keamanan cloud lemah, data sensitif perusahaan bisa bocor. Keamanan situs juga sangat penting, mengingat website sering menjadi target serangan defacement, SQL injection, dan DOS, Distributed Denial of Service. Halaman 8. Jenis Network Security 4. Data Loss Prevention, DLP. Mencegah kebocoran informasi sensitif melalui pengunduhan, pencetakan, atau proses ilegal. 9. VPN, Virtual Private Network. Sistem yang melindungi privasi pengguna dengan mengenkripsi koneksi internet, sehingga informasi tetap aman saat menjelajah dunia maya. Catatan dan penjelasan. DLP biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memastikan bahwa data sensitif, misalnya data pelanggan atau dokumen rahasia, tidak bocor keluar tanpa izin. VPN saat ini banyak digunakan tidak hanya oleh perusahaan,
tetapi juga individu yang ingin menjaga privasi saat mengakses internet publik, seperti Wi-Fi di kafe atau bandara. Halaman 9 jenis Network Security 5.1.0. Segmentasi jaringan, membagi jaringan menjadi beberapa segmen agar akses lebih terkontrol. Segmentasi ini membantu mencegah penyusupan dan memblokir aktivitas mencurigakan. Catatan dan penjelasan. Akses kontrol biasanya diatur dengan sistem autentikasi seperti password, biometrik, atau two-factor authentication, 2FA. Keamanan aplikasi sangat krusial di era sekarang, karena banyak serangan memanfaatkan celah keamanan dalam aplikasi, misalnya SQL injection atau XSS. Halaman 10 Kontrol dan tujuan keamanan jaringan. Kontrol keamanan jaringan terdiri dari 1. Keamanan fisik, melindungi perangkat keras jaringan, router, kabel, DEL. 2. Keamanan teknis, melindungi data dalam jaringan agar tidak disusupi. 3. Keamanan administratif, kebijakan penggunaan dan kontrol akses. Tujuan keamanan jaringan, melindungi sistem dari akses tidak sah, mencegah gangguan jaringan, menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data, memberikan keamanan dengan pembatasan akses, kriptografi, dan monitoring. Catatan dan penjelasan. Pendekatan keamanan jaringan biasanya menggabungkan ketiga kontrol ini. Misalnya, simen apapun sistem teknisnya, jika aspek administratif, kebijakan dan regulasi lemah, maka sistem tetap rentan. Oleh karena itu, keseimbangan antara kebijakan, teknologi, dan kontrol fisik sangat diperlukan. Halaman 11 Bentuk ancaman dan faktor penyebab. Bentuk ancaman keamanan jaringan. Sniffer, memantau proses jaringan. Spoofing, menyamar menggunakan identitas palsu. Remote attack, serangan dari jarak jauh. Hole, kelemahan dalam software, hardware. Phreaking, penyalahgunaan sistem telekomunikasi. Hacker, orang yang mempelajari sistem untuk mengelola, mengakses tanpa izin. Cracker, orang yang mempelajari sistem untuk merusak. Faktor penyebab ancaman. 1. Ancaman fisik, kerusakan hardware, kerusakan perangkat. 2. Ancaman logis, kerusakan data, dokumen, database, aplikasi. Catatan dan penjelasan. Banyak ancaman keamanan berawal dari kelemahan software, hole, atau kelalaian pengguna. Sniffer dan spoofing sering digunakan untuk mencuri informasi penting seperti password. Perusahaan harus secara rutin memperbarui sistem dan melakukan patching untuk menutup celah keamanan. Halaman 12 Metode penyerangan pada keamanan jaringan. 1. DOS attack, Distributed Denial of Service. Serangan ini dilakukan dengan membanjiri server menggunakan lalu lintas, traffic palsu yang sangat besar. Penyerang biasanya menggunakan botnet, yaitu sekumpulan perangkat yang telah terinfeksi malware dan dikendalikan secara jarak jauh. Dampaknya adalah server menjadi lambat atau bahkan tidak dapat diakses oleh pengguna asli. 2. Man-in-the-middle attack, MITM. MITM merupakan serangan dengan cara menyusup di antara komunikasi dua pihak. Penyerang bisa mencuri data seperti username, password, maupun nomor kartu kredit. Hal ini biasanya terjadi jika protokol keamanan jaringan lemah. Catatan dan penjelasan. Banyak ancaman keamanan berawal dari kelemahan software, hole, atau kelalaian pengguna. Sniffer dan spoofing sering digunakan untuk mencuri informasi penting seperti password. Perusahaan harus secara rutin memperbarui sistem dan melakukan patching untuk menutup celah keamanan. Halaman 13. Ancaman lanjutan yang ada pada keamanan jaringan. Unauthorized access, akses ilegal akibat password lemah. Social engineering, phishing, DEL. Insider threat, ancaman yang berasal dari orang dalam, karyawan, vendor, kontraktor, yang menyalahgunakan akses. Jumlah insiden insider threat meningkat pesat dari tahun-tahun 2018 sampai tahun 2020, menunjukkan pentingnya pengawasan dari dalam organisasi. Catatan dan penjelasan. Ancaman dari dalam, insider threat, seringkali lebih berbahaya dibandingkan serangan luar, karena pelaku biasanya sudah memiliki akses sah ke sistem. Oleh karena itu, perlu ada sistem audit dan monitoring yang ketat untuk mendeteksi aktivitas mencurigakan dari pengguna internal. Halaman 14 Dua jenis serangan yang sering ditemui. 1. Privilege escalation, eskalasi hak akses, penyerang memanfaatkan celah untuk meningkatkan hak akses. Horizontal, mengakses sistem sejajar. Vertikal,
mendapatkan hak akses lebih tinggi, misalnya dari user biasa menjadi administrator. Untuk mencegahnya digunakan prinsip POLP, Principle of Least Privilege. 2. SQL Injection, teknik serangan dengan memasukkan perintah SQL berbahaya ke dalam input website. Contoh, form login yang bisa ditembus dengan query khusus. Dampak, database dapat diakses secara ilegal, data dapat dicuri atau diubah. Catatan dan penjelasan. SQL injection adalah salah satu serangan web paling populer dan berbahaya. Pencegahan dengan validasi input, penggunaan prepared statement, serta firewall aplikasi web. Halaman 15 jenis-jenis serangan dalam keamanan jaringan. 1. Malware, software berbahaya seperti virus, worm, trojan, spyware, adware. 2. Pencurian kekayaan intelektual, pencurian hak cipta, paten. 3. Pencurian identitas, penggunaan data pribadi orang lain untuk tujuan kriminal. 4. Pencurian perangkat dan informasi, serangan terhadap perangkat mobile dan cloud. 5. Sabotase, merusak atau menghancurkan website perusahaan. 6. Rekayasa sosial, social engineering, manipulasi psikologis terhadap manusia untuk mendapatkan informasi. 7. Mobile malware, serangan malware terhadap smartphone. Catatan dan penjelasan dari semua jenis-jenis serangan. Social engineering sering dianggap lebih berbahaya daripada malware karena memanfaatkan kelemahan manusia, bukan hanya sistem. Halaman 16-17 kategori ancaman, threat categories. Interception, penyadapan. Interruption, gangguan layanan. Modification, mengubah data. Fabrication, membuat data palsu. Selain itu, diperkenalkan kriptografi, ilmu menyembunyikan informasi agar aman. Jenis kriptografi, hash function, public key cryptography, symmetric key cryptography. Fungsi kriptografi, authentication, confidentiality, integrity, non-repudiation. Catatan dan penjelasan. Kriptografi merupakan tulang punggung keamanan jaringan modern, digunakan pada hampir semua komunikasi digital, misalnya HTTPS, VPN, tanda tangan digital. Halaman 16-17 kategori ancaman, threat categories. Interception, penyadapan. Interruption, gangguan layanan. Modification, mengubah data. Fabrication, membuat data palsu. Selain itu, diperkenalkan kriptografi, ilmu menyembunyikan informasi agar aman. Jenis kriptografi, hash function, public key cryptography, symmetric key cryptography. Fungsi kriptografi, authentication, confidentiality, integrity, non-repudiation. Catatan dan penjelasan. Kriptografi merupakan tulang punggung keamanan jaringan modern, digunakan pada hampir semua komunikasi digital, misalnya HTTPS, VPN, tanda tangan digital. Halaman 25 jaringan Small Office dan Home Office, SOHO. SOHO, Small Office, Home Office, adalah infrastruktur jaringan dalam skala kecil, misalnya untuk UMKM, kantor kecil, atau mendukung pekerjaan dari rumah, WFH. Komponen utama SOHO, router, switch, access point, serta perangkat end user seperti laptop, PC, tablet, dan smartphone. Router SOHO modern biasanya sudah mendukung fitur keamanan seperti VPN, VLAN, firewall, dan manajemen lalu lintas jaringan. Catatan dan penjelasan. SOHO sangat cocok untuk bisnis skala kecil, namun tetap memerlukan keamanan jaringan yang memadai, misalnya penggunaan password kuat pada Wi-Fi, segmentasi jaringan, dan update firmware router. Halaman 26. Jaringan data center. 1. Satu data center adalah pusat data untuk menyimpan, mengelola, dan memproses informasi bisnis. Biasanya berisi ratusan hingga ribuan server yang disusun dalam rak. Selain server, terdapat pula infrastruktur pendukung seperti listrik, jaringan, dan sistem keamanan. Data center dapat disewa oleh perusahaan sesuai kebutuhan bisnis. Fungsi data center. 1. Tempat pemrosesan dan backup data. 2. Hosting software enterprise, misalnya CRM, ERP. Catatan dan penjelasan. Data center adalah inti dari transformasi digital modern. Tanpa data center, layanan cloud, e-commerce, dan aplikasi perusahaan tidak akan berjalan optimal. Halaman 27. Jaringan data center. 2. 3.
menjaga performa dan uptime server. Data center menjamin layanan dengan uptime 99,99%. Infrastruktur biasanya redundan, ganda, untuk menghindari downtime. Cara kerja data center. Server-server saling terhubung untuk mendistribusikan beban kerja. Data center melayani penyimpanan, pemrosesan, dan distribusi data. Catatan dan penjelasan. Uptime sangat penting untuk bisnis digital. 1 jam downtime pada perusahaan besar bisa mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan. Halaman 28-29. Komponen data center. 1. Computing hardware, CPU, RAM, dan perangkat server. 2. Storage, terdiri dari SSD, cepat, dan HDD, kapasitas besar. 3. Infrastruktur jaringan, router, switch, firewall. 4. Sumber daya listrik, UPS, generator untuk menghindari downtime. 5. Cooling system, menjaga suhu server agar tidak overheating. Catatan dan penjelasan. Cooling system dan UPS adalah komponen vital yang sering dilupakan. Tanpa pendingin dan pasokan listrik cadangan, data center dapat mengalami kegagalan fatal. Halaman 30. Komponen data center. 2.6. Sistem keamanan, CCTV, biometrik, password, kontrol akses. Jenis-jenis data center. 1. Colocation data center, penyedia layanan menyewakan fasilitas data center lengkap. 2. Enterprise data center, dibangun perusahaan untuk kebutuhan internal. Catatan dan penjelasan. Colocation lebih hemat biaya dibanding membangun data center sendiri, namun enterprise data center memberi kendali penuh pada perusahaan. Halaman 31. Jenis data center. Jenis data center lainnya. 3. Cloud data center, server virtual yang diakses via internet. 4. Edge data center, data center kecil dekat lokasi pengguna untuk mengurangi latensi. 5. Micro data center, skala kecil, lebih fleksibel. Sistem cloud dan virtualisasi. Cloud computing memungkinkan penyimpanan dan pengolahan data di internet. Virtualisasi menciptakan lingkungan virtual untuk OS, server, dan aplikasi. Catatan dan penjelasan. Cloud computing memudahkan perusahaan kecil sekalipun untuk mengakses layanan TI canggih tanpa harus memiliki data center sendiri. Halaman 32. Karakteristik virtualisasi. Karakteristik virtualisasi. 1. Distribusi sumber daya. 2. Isolasi antar mesin virtual. 3. Ketersediaan tinggi. 4. Agregasi sumber daya. Jenis virtualisasi cloud computing. Virtualisasi aplikasi. Catatan dan penjelasan. Virtualisasi membuat sumber daya TI lebih efisien, memungkinkan satu server fisik menjalankan banyak mesin virtual untuk berbagai kebutuhan. Halaman 33. Jenis virtualisasi lain. Jenis virtualisasi lain. 2. Virtualisasi jaringan. 3. Virtualisasi desktop. 4. Virtualisasi storage. 5. Virtualisasi server. 6. Virtualisasi data. Catatan dan penjelasan. Virtualisasi server adalah yang paling umum, digunakan di hampir semua data center modern untuk efisiensi, skalabilitas, dan keamanan. Halaman 34. Manfaat virtualisasi cloud computing. Manfaat virtualisasi cloud computing. 1. Perlindungan dari kegagalan sistem. 2. Mempermudah transfer data. 3. Keamanan lebih baik. 4. Pengelolaan server lebih sederhana. 5. Efisiensi biaya. Catatan dan penjelasan. Virtualisasi dan cloud computing adalah pondasi utama revolusi industri 4.0. Perusahaan dapat beradaptasi lebih cepat dan menekan biaya operasional. Ada pertanyaan? Terima kasih.